Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Aca Salarisa Rusli, NPM 21111060060 dari kelas Pendidikan Biologi 5D. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya yaitu mengenai materi proses terjadinya evolusi manusia dari mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Yang pertama itu ada pengertian evolusi manusia dan hasil penemuannya. Evolusi manusia atau antropogenesis merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengenai munculnya Homo sapiens, yang merupakan subjek yang luas untuk penyelidikan ilmiah yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Studi dari evolusi manusia meliputi berbagai ilmu pengetahuan terutama fisik antropologi, linguistik, dan juga genetika. Beberapa tipological spesies. Homo telah berkembang termasuk Homo erectus yang menghuni Asia dan Homo neanderthalensis yang menghuni Eropa. Adapun hasil dari temuan evolusi ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sahelanthropus Tadensis, itu ditemukan sekitar 7 sampai dengan 6 juta tahun yang lalu. Yang kedua ada Orondis tugunensis dan Ardipithecus ramidus kabadata yang ditemukan 5 sampai 6 juta tahun lalu. Yang ketiga ada Ardipithecus anamensis yang ditemukan 5 sampai dengan 4 juta tahun yang lalu. Ada juga Australopithecus artipiocus dan Homo rudolfensis yang ditemukan 3 sampai 2 juta tahun yang lalu. Kemudian ada juga periode kepunahan dari genus Australopithecus dan bertambahnya jumlah genus Homo, bertambah menjadi Homo ergaster, Homo habilis, Homo erectus yang ditemukan pada 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Juga ada Homo antecessor heidelbergensis, Netherlands, dan juga Homo sapiens yang ditemukan 1 juta tahun yang lalu. Kemudian ada perkembangan terhadap penelitian evolusi. Pengetahuan memang tak bisa habisnya mengungkapkan misteri kehidupan. Namun, ternyata masih ada saja mata rantai terputus alias missing link yang hadir di antara teori yang menciptakan para ilmuwan kita. Berikut terdapat 10 mata rantai terputus seputar evolusi manusia yang belum dapat ditemukan pemecahannya. Yang pertama itu Netherlands, kedua Cro-Magnon, yang ketiga Homo florensis, yang keempat Homo erectus, 5 Homo ergaster, 6 Homo habilis, 7 Paranthropus boisei, 8 Paranthropus artiopicus, 9 Australopithecus africanus, yang ke-10 Australopithecus afarensis. Kemudian ada juga evolusi menurut Islam. Terdapat 3, yaitu mengenai proses kejadian manusia pertama, yaitu Adam. Yang kedua mengenai proses kejadian manusia kedua, yaitu Hawa. Dan yang ketiga mengenai proses kejadian manusia ketiga, yaitu semua keturunan Nabi Adam dan juga Hawa. Yang pertama itu ada proses kejadian manusia pertama, yaitu Adam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiuplah ruh kepadanya, maka ia menjadi hidup. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 7. Yang kedua ada proses kejadian manusia kedua, yaitu Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan.
Demikiannya hal dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan teman hidup, maupun itu istri ataupun suami, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Yang ketiga adalah proses kejadian manusia ketiga, yaitu semua keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga merupakan kejadian semua keturunan Nabi Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran Surah Al-Muminun ayat 12 sampai dengan 14. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.